kembali lagi di Bioma TV. Kali ini kita akan membahas tentang materi yang menarik, yaitu mutasi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam mutasi ya. Berdasarkan jenis selnya ada mutasi somatik dan mutasi gametik. Berdasarkan faktor penyebabnya ada mutasi alami dan buatan. Kemudian berdasarkan letak gennya ada mutasi autosomal dan mutasi kromosom kelamin. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai macam-macam mutasi tersebut, bisa kalian baca dan lihat lagi di buku kalian masing-masing ya, karena secara teoritis itu sudah dijelaskan di dalam buku kalian masing-masing. Kali ini kita akan membahas macam-macam mutasi berdasarkan materi genetiknya dan efeknya ya. Ada mutasi gen atau mutasi titik dan ada mutasi kromosom. Mutasi gen atau mutasi titik di sini terbagi lagi ya teman-teman menjadi silent mutation atau mutasi diam, missense mutation atau mutasi salah makna, nonsense mutation atau mutasi tak bermakna, frame shift mutation atau mutasi pergeseran, dan transisi serta transversi. Sementara untuk mutasi kromosom itu terbagi menjadi aneosomi, aneuploidi, dan kerusakan kromosom. Tapi di video ini kita bakalan lebih fokus untuk membahas mutasi gen atau mutasi titik terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja ya. Mutasi gen atau mutasi titik artinya mutasi yang terjadi pada gen atau urutan basa nitrogen pada DNA. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya bahwa mutasi gen atau mutasi titik ini terbagi atas silent mutation, missense mutation, nonsense mutation, frame shift mutation, transisi, serta transversi. Nah, semua ini akan kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari jenis mutasi gen yang pertama, yaitu silent mutation atau mutasi diam. Kenapa disebut mutasi diam? Karena perubahan susunan atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA-nya itu tidak menyebabkan perubahan asam aminonya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, sebelumnya kan kita sudah belajar nih bahwa DNA itu merupakan perancang atau bahan untuk sintesis protein yang nantinya akan diubah menjadi kodon atau mRNA, lalu mRNA tersebut akan diterjemahkan menjadi asam amino. Oke, kita coba lihat contoh dulu dari silent mutation ya. Di sini jika urutan basa DNA normalnya adalah AGC, GTA, CCC, dan TAC, maka nanti ketika ditranskripsikan akan membentuk mRNA dengan urutan AGC, GUA, CCC, dan UAC. Nah, namun jika terjadi mutasi titik, misalnya ada perubahan pada susunan basa nitrogen ke-6 yaitu adenin berganti jadi timin, sehingga urutan basa nitrogennya akan berubah menjadi AGC, GTT, CCA, TAC. Lihat ya, adenin berubah jadi timin. Karena urutan basa DNA-nya berubah, maka mRNA-nya juga akan berubah menjadi AGC, GUU, CCC, dan UAC. Tapi coba kita lihat dulu. Meski urutan basah dan mRNA-nya berubah, asam amino yang terbentuk tetap sama nih teman-teman. AGC untuk serin, GUA untuk valin, GUU juga untuk valin, CCC prolin, dan UAC tirosin. Jadi, walaupun terjadi perubahan susunan basa nitrogen dan mRNA, tetapi asam aminonya tidak ada yang berubah. Inilah yang dinamakan dengan mutasi diam atau silent mutation. Baiklah, kita lanjut ke mutasi gen yang kedua, yaitu mutasi salah makna atau missense mutation. Artinya gini, terjadi perubahan susunan atau urutan basa nitrogen dalam DNA yang akan menyebabkan perubahan asam amino. Jadi kalau misalnya di silent mutation tadi nggak terjadi perubahan asam amino ya, tapi kalau di missense mutation itu terjadi perubahan asam amino. Kita langsung lihat aja deh contoh dari mutasi salah makna atau missense mutation ya. Di sini perhatikan urutan DNA normalnya adalah AGC, GTA, CCC, TAC. Maka mRNA yang terbentuk ketika transkripsi adalah AGC, GUA, CCC, dan UAC. Nah, ketika DNA itu mengalami mutasi, maka terjadi perubahan pada basa ketujuh. Nih ya, dari C berubah jadi A. Sehingga kodon ketiga pada mRNA juga akan ikut berubah menjadi ACC.
Oke, sekarang coba kita lihat terjemahan asam aminonya. Pada kodon pertama, asam aminonya tetap sama ya, AGC itu untuk serin, nggak berubah. Kemudian untuk kodon kedua, itu juga tetap sama, asam aminonya tetap valin. Tapi lihat, pada kodon ketiga, asam aminonya berubah. Karena susunan DNA-nya juga berubah dari CCC yang tadinya asam aminonya prolin menjadi ACC. Asam aminonya triosin. Nah, di sini terjadi perubahan asam amino sehingga disebut dengan mutasi salah makna atau missense mutation. Mutasi gen yang berikutnya yaitu mutasi tak bermakna atau nonsense mutation. Artinya, terjadi perubahan susunan atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan terbentuknya stop codon. Nah, karena ada stop codon, maka basa-basa yang berikutnya setelah stop codon itu jadi tidak termaknai atau tidak ditranslasikan lagi. Itulah kenapa disebut dengan mutasi tak bermakna. Kita perhatikan dulu contohnya nih ya. Oke, di sini ada DNA normal dengan urutan AGC, GTA, CCC, dan TAC. Sehingga urutan mRNA-nya yang terbentuk adalah AGC, GUA, CCC, dan UAC. Nah, ketika terjadi mutasi atau terjadi perubahan pada basah nomor 12, di mana C berubah menjadi G, sehingga urutan mRNA-nya juga akan berubah dari UAC menjadi UAG karena C-nya berubah jadi G. Sekarang coba kita lihat untuk DNA mutasinya nih. Kodon keempatnya kan berubah nih ya jadi UAG. Nah, kalau kalian ingat stop kodon itu kan ada 3 ya. Ada UAG, UAA, dan UGA. Artinya UAG itu stop kodon sehingga translasi akan terhenti. Jadi walaupun di belakang stop kodon itu masih banyak sekali kodon-kodon yang lain, itu tidak akan ditranslasikan menjadi asam amino nantinya. Jadi kalau sudah ada stop kodon, maka translasi akan berhenti. Bisa dipahami ya? Itulah sebabnya kenapa dinamakan dengan mutasi tak bermakna. Mutasi gen yang keempat yaitu mutasi pergeseran atau frameshift mutation. Frameshift mutation ini adalah mutasi yang terjadi karena adanya insersi atau delesi. Terjadinya pada basah nitrogen dalam DNA ya, yang menyebabkan pergeseran urutan basah dan asam amino. Jadi perubahannya itu lebih banyak teman-teman karena adanya satu yang masuk atau satu yang terhapus. Perubahannya akan terus bergeser sehingga akan berderet-deret nantinya. Oke, di sini ada 2 contoh ya. Yang pertama karena insersi, yaitu penambahan atau penyisipan basah nitrogen pada urutan DNA. Contohnya di sini ada mRNA tipe normal memiliki susunan kodon AUG, AGG, UUU, GGS, dan UAA. Pada basa ketiga itu ketambahan atau tersisip basa urasil di antara guanin dan adenin, sehingga urutannya bakalan berubah menjadi AUG, UAA, GUU, UGG, dan SUA. Perubahan ini akan mempengaruhi asam amino yang terbentuk, di mana urutan asam amino pada DNA normalnya yaitu metionin, lisin, penilalanin, glisin, dan stop codon. Namun, pada kasus insersi, susunan asam aminonya menjadi metionin dan stop codon, karena UAA merupakan stop codon. Artinya, urutan basa nitrogen selanjutnya itu tidak akan ditranslasikan atau diterjemahkan. Contoh yang kedua dari frameshift mutation adalah karena delesi, yaitu penghapusan atau kehilangan satu atau lebih basa nitrogen dalam DNA. Misalnya, di sini susunan mRNA normalnya itu AUG, AGG, UUU, GGS, dan UAA. Dengan asam amino metionin, lisin, penilalanin, glisin, dan codon stop. Namun, karena terjadi delesi pada basa nomor 9, maka urutannya berubah menjadi AUG, AAG, UUG, GSU, AAA, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat ya, susunan itu berubah karena ada satu basa nitrogen yang terhapus atau hilang, yaitu basa nitrogen nomor 9 atau urasil. Nah, perubahan susunan kodon ini akan mempengaruhi asam amino yang terbentuk, teman-teman, menjadi metionin, lisin, leusin, alanin, dan seterusnya. Jadi jika rantainya nanti itu adalah rantai yang panjang,
ya, DNA-nya itu mempunyai rantai yang panjang, maka akan semakin banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada rantai tersebut. Oke, kita lanjut ke mutasi gen yang kelima atau yang terakhir, yaitu transisi dan transversi. Jadi kalau transisi dan transversi itu bedanya di sini nih. Kalau transisi itu perubahan basah dari purin menjadi purin atau dari pirimidin menjadi pirimidin. Tapi kalau transversi itu perubahannya dari basah purin ke basah pirimidin atau dari pirimidin ke basah purin. Jadi kita ingat lagi. Kalau basah purin itu kan terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basah pirimidin itu dari sitosin dan timin. Jadi kalau dari purin menjadi purin itu adenin berubah jadi guanin atau guanin jadi adenin. Kalau pirimidin jadi pirimidin artinya dari sitosin jadi timin atau timin jadi sitosin. Sedangkan kalau pirimidin jadi purin itu contohnya kayak sitosin jadi guanin gitu. Nah, biar lebih gampang deh, biar lebih paham, kita lihat langsung aja ke contohnya ya. Kalau misalnya di sini ada DNA normalnya CGT AAG. Lalu DNA itu mengalami mutasi jadi CAT GAG. Yang berubah adalah basa nitrogen nomor 2 dan 4. G berubah jadi A dan A berubah jadi G. Berarti A itu kan purin, G itu purin. Purin jadi purin. Artinya mutasi transisi ya. Oke, contoh yang selanjutnya ya. Jika ada DNA normal dengan susunan CGT AAG, lalu DNA mutasinya yaitu CAG GAT. Yang berubah adalah basa nitrogen nomor 3 dan 6, yaitu T berubah jadi G dan G berubah jadi T. Berarti T itu kan basah pirimidin dan G itu basah purin. Perubahan dari basah pirimidin ke basah purin itu disebut dengan mutasi transversi. Jadi seperti itu ya. Mudah saja kan untuk transisi sama transversi. Udah lebih paham lagi ya. Oke, jadi mutasi gen atau mutasi titik tadi ada 5 ya. Ada silent mutation, ada missense mutation, nonsense mutation, friendship mutation, dan transisi serta transversi. Untuk hari ini kita cukupkan dulu pembahasan kita tentang mutasi gen. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mutasi kromosom. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.